Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami memohon kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Tuhan yang memimpin, dan kiranya Tuhan yang menyingkapkan kepada kami apa maksud daripada kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sangat sederhana, pakai seturut dengan kerelaan kuasa-Mu, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Bahkan jemaat Tuhan pun memuliakan Engkau. Terpuji dan dimuliakan Engkau Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, shalom, selamat malam. Baik jemaat yang ada di Zoom dan juga jemaat yang ada di gereja, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati. Dan malam hari ini saya akan mengajak kita untuk memikirkan satu tema, bahwa gereja itu sebetulnya harus dibangun di dalam kehati-hatian, saudara. Mari membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, lanjutan dari apa yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-23. Tetapi karena ada banyak ayatnya saudara, maka saya akan baca beberapa bagian saja kepada kita. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, saudara-saudara, pada minggu yang lalu kita sudah membahas dan sudah melihat bagaimana kemudian jemaat di Korintus ini sebetulnya kebutuhan utama mereka adalah pertumbuhan. Bagaimana mereka kemudian menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bukan lagi menjadi sarkinoi, tetapi lebih kepada pneumatikos. Manusia yang rohani, yang hidupnya itu berkenan kepada Allah, yang makin mencintai Allah, yang tidak lagi berbicara tentang arogansi, yang tidak lagi bicara tentang iri hati, yang tidak lagi bicara tentang perpecahan, tetapi sungguh-sungguh mereka bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saudara, ayat atau perikop pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9, saudara, menarik sekali adalah ditutup ayat 9, yaitu karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Saudara, ketika kemudian bagian ini ditutup, maka bukan berarti isu yang kemudian dibahas oleh Paulus dalam bagian ini akan selesai. Tetapi justru kalimat ini adalah pembuka ulang bagi ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-23. Saudara, di sana dikatakan bahwa kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi penting bagi jemaat pada waktu itu. Kenapa, saudara?
di tengah-tengah perpecahan, di tengah-tengah saling menonjolkan diri, saling mengelompokkan diri, di tengah-tengah kondisi yang favoritisme, saudara, ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, saudara, maka Paulus mengingatkan jemaat bahwa kamu itu adalah ladang Allah, milik Allah. Dan ketika kemudian, saudara, Rasul Paulus berkata bahwa kamu itu adalah milik Allah, ya, maka ini mengindikasikan, saudara, kamu tidak perlu lagi mencondongkan dirimu kepada para pemimpin tertentu di dalam jemaat. Kamu tidak perlu mengelompokkan dirimu kepada Apolos. Kamu tidak perlu lagi mengelompokkan dirimu kepada Paulus. Kamu tidak perlu lagi mengelompokkan dirimu kepada Kefas. Bahkan menyebut Kristus. Seperti yang telah dikatakan di dalam pasal yang pertama. Mengelompokkan diri bahwa kami ini adalah kelompok Kristus. Tidak perlu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa Paulus itu memberikan 3 gambaran tentang gereja. Ya. Yang pertama, saudara, gambaran pertama yang digunakan itu adalah bahwa gereja itu adalah ladang Allah. Itu yang pertama. Lalu kemudian, gereja itu juga adalah bangunan. Ya, bangunan. Dan yang ketiga kemudian, gereja itu adalah bait Allah. Saudara, baik itu ladang, ataupun bangunan, ataupun bait Allah, pusatnya itu adalah Allah. Allah adalah pemilik daripada gereja itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menarik sekali. Oleh kenapa? Kita bisa kaitkan begini. Ketika Allah menjadi pemilik jemaat, ketika Allah menjadi pemilik jemaat, Allah akan mempertaruhkan apapun. Allah akan mempertaruhkan apapun demi keberlangsungan gerejanya. Saudara, maka tentu kita ingat kalimat Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ya. Ayat yang ke-31 sampai 39 bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa gerejanya itu, gereja Tuhan itu, saudara, dibangun di mana? Dibangun dari darah dan kematian Yesus Kristus. Itu sebabnya kita katakan bahwa demi keberlangsungan gerejanya itu, Allah melakukan apapun, membela, menjamin, memberikan pemeliharaan, menopang, dan segala sesuatunya itu demi kelangsungan sebuah gereja. Allah lakukan. Oleh kenapa? Saudara, dia tidak mau membangun sesuatu yang kemudian menjadi roboh. Allah bukan seperti itu. Allah bukan perancang abal-abal, saudara. Dia sejati, dia Allah, dia tahu apa yang terjadi. Sebelum dan sesudah sesuatu terjadi, dia tahu. Maka itu sebabnya ia membangun gerejanya dengan serius, dengan darah dan kematian Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ayat yang ke-12 tadi, saudara ya. 11 ya, bahwa fondasi gereja itu adalah Yesus Kristus. Apa artinya kemudian, saudara, ketika dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Apa maksudnya kalimat itu? Saudara, ketika kemudian bahwa fondasi gereja itu adalah Yesus Kristus, maka ini artinya segala aktivitas gereja harus berpusat kepada Kristus. Ya, dia menjadi batu penjuru, saudara. Batu penjuru itu pengikat segala sesuatu. Dalam membangun rumah itu, saudara,
Jadi pada pucuknya itu, pada pucuk rumah nantinya itu ya, kayak macam piramida itu, ada satu batu di atas itu, saudara. Kalau batu ini kemudian dilepaskan, maka seluruh bangunan itu akan menjadi roboh. Batu penjuru. Pusatnya itu adalah Kristus. Maka kalau bukan Kristus yang menjadi fondasi, kalau bukan Kristus yang menjadi pusat seluruh aktivitas gereja, maka itu adalah perusak daripada gereja itu sendiri. Jadi jangan kita berpikir kemudian saudara, perusak daripada gereja itu adalah dari luar. Tidak pernah. Kalau kemudian kita belajar saudara, pengkhianatan-pengkhianatan terkuat itu kan terjadi karena dari dalam. Ya. Saya pernah ingat ya, saya ingat itu seorang tokoh nasional ya. Dia katakan begini, aduh nggak usah ganggu-ganggu gereja itu. Nggak usah ganggu-ganggu gereja. Semakin menganiaya gereja, semakin gereja menyatu. Biarin aja mereka, ntar juga berantem sendiri. Realitanya begitu saudara ya. Perpecahan gereja dari gereja ke gereja itu ya dari dalam. Dari dalam. Dan ketika gereja tidak lagi berpusatkan kepada Kristus, maka itu perusak. Nanti kita akan melihat akibatnya, saudara. Nah, maka kemudian kita bicara tentang gereja sebuah institusi, saudara. Saya pikir memang dalam konteks ini, yang dikatakan nanti bait Allah itu plural, saudara. Itu komunal, komunitas. Tapi saya mau katakan begini, bahwa kehidupan kita ini, saudara, didasarkan kepada Kristus. Seluruh aktivitas kehidupan kita sebagai individu ini, saudara, itu memang harus berpusatkan kepada Kristus. Saudara bekerja, ya, di luar hamba Tuhan. Saudara bekerja, saudara membangun apa di sana? Membangun karena Kristus atau karena apa? Saudara sebagai perawat misalnya, apakah karena memang perawat atau memang kamu sedang melayani Kristus? Sebagai tenaga pendidik, saudara mengajar itu karena Kristus atau karena apa? Jadi ketika kemudian dikatakan seluruh kehidupan kita itu fondasinya adalah Kristus, maka aktivitas kehidupan kita itu adalah Kristus. Tidak lain. Termasuk saudara, kita berrelasi dengan orang lain. Harus Kristus. Teladannya, pusatnya, imitasinya itu ya Kristus. Misalnya dalam masalah pacaran juga, bagi yang sedang pacaran. Begitu ya. Memang harus Kristus. Tidak ada yang lain. Bukan hawa nafsu. Bukan janji-janji ke depan. Bukan. Kristus. Bagaimana kemudian relasi itu? Ya, bagaimana pacaran itu kemudian justru meninggikan Kristus. Semakin mengenal Kristus Yesus. Yang mati, yang bangkit. Dan memberikan kemenangan kepada kita. Maka ini yang kita katakan saudara, bahkan apapun, nah sekali lagi, apapun aktivitas jemaat, jika tidak terkait dengan kemuliaan Kristus, adalah perusak. Perusak daripada fondasi itu sendiri. Saudara, oleh karena itu, maka Paulus secara serius dan hati-hati mengingatkan para penerusnya. Saudara, sangat mungkin sekali bahwa jemaat di Korintus itu didirikan atau dimulai oleh Paulus. Ya, itu sebabnya dia katakan di dalam ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah. Bukan karena keinginan Paulus, bukan karena dorongan institusi tertentu, tetapi karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada Paulus. Dia sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Dia telah meletakkan dasar. Ya, artinya apa? Seluruh pengajaran tentang Kristus itu, tentang gereja itu sangat mungkin sekali telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Tetapi saudara, memang jemaat ini agak unik sekali, jemaat di Korintus ini. Jemaat di Korintus ini bukan jemaat yang
eh, bertumbuh ya. Perhatikan aja mereka. Sangat childish ya. Sangat tidak dewasa. Bahkan kata Rasul itu, aduh, susu makananmu, bukan makanan keras. Misalnya ada perpecahan. Kalau kita kemudian membaca dalam pasal yang kelima, saudara, di sana dikatakan tentang dosa jemaat. Dosa jemaatnya apa, saudara? Incest. Anak meniduri ibu tirinya. Coba bayangkan jemaat yang seperti ini. Seolah-olah tidak punya moral sama sekali, saudara. Tetapi kemudian Paulus melakukannya. Tetap telah memberikan dasar yang kokoh bagi mereka. Fondasinya itu telah kokoh, yaitu Kristus Yesus. Maka kemudian, saudara, Paulus berkata begini dalam ayat yang ke-11. Dan ini bentuknya, ayat yang ke-10 maksud saya. Dan ini bentuknya perintah. Tetapi, tiap-tiap orang harus memperhatikan. Siapapun yang diutus di tengah-tengah jemaat Korintus harus memperhatikan secara serius bagaimana ia membangun, bagaimana ia melayani, bagaimana ia mengajar, bagaimana ia mendidik. Hati-hati. Ini yang kemudian menjadi isu atau tema kita, saudara, bahwa gereja itu harus dibangun di dalam kehati-hatian. Gereja harus dibangun di dalam kehati-hatian. Gereja secara institusi atau bahkan diri kita sendiri, saudara, sebagai gereja Tuhan itu harus hati-hati. Ya. Kenapa? Dan apa maksudnya? Apa implikasi daripada imperatif di dalam ayat yang ke-10 itu? Saya berpikir begini, saudara ya. Kenapa kemudian Rasul Paulus itu berkata hati-hati, harus memperhatikan dengan serius. Artinya begini, bahwa setiap kita, setiap para pelayan Tuhan harus serius dan evaluasi diri. Pengajarannya, hidupnya. Ya. Hindari pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga. Hindari pengajaran-pengajaran yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu para pendengar. Hindari tradisi yang tidak terkait dengan Yesus Kristus. Oleh kenapa, saudara? Di dalam jemaat di Korintus itu, hikmat dunia itu semakin populer. Dan itu tampak dibawa di dalam gereja. Sehingga sangat mungkin kemudian menggeser dasar daripada gereja adalah kematian daripada Kristus. Sekarang hikmat dunia. Atau tradisi-tradisi. Cerita-cerita nenek tua. Dongeng dan segala macam. Sebagai hamba-hamba Tuhan misalnya. Ataupun setiap pelayan Tuhan. Hindari menyenangkan telinga. Kalau kita itu sebagai seorang pengajar, saudara, pengajar firman Tuhan, guru Injil, bahkan mungkin pendeta, atau apapun, saudara, hindari mengorek-ngorek kuping para pendengar. Hindari. Hindari dongeng-dongeng yang bahkan bagi saya, saudara, hindari komedi di sana. Komedi yang tidak ada maknanya. Bolehlah tertawa, boleh kan? Tapi komedi-komedi ini sekarang banyak sekali ya. 1 jam tertawa terus. Nanti ditanya sama jemaat, lu dengar apa? Ih, pendetanya gila, keren banget. Keren banget pendetanya. Terus dia bicara apa? Waduh, ketawa aja dari awal. Saya baru datang ke gereja, waduh, saya senang sekali. Ya, saya awalnya tadi tidur. Rencananya bahkan mau tidur di gereja. Karena sudah lama tidak bisa tidur nih. Insomnia biasanya kan kalau dengar firman Tuhan ngantuk. Nah, jadi saya mau tidur. Ternyata nggak bisa. Ketawa melulu dari awal sampai akhir. Terus kamu dengar apa? Ya tertawa aja, nggak tahu apa-apa. Oh, saudara, hindari yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena itu tidak terkait dengan Kristus. Termasuk hidup kita, saudara ya. Ya, termasuk hidup kita. Jangan-jangan hidup kita ini penuh dengan komedi. Komedi yang pada akhirnya tragedi.
berujung kepada tragedi karena kebanyakan komedi. Saudara, Rasul Paulus sangat serius di dalam bagian ini. Nah, maka di akhir itu, saudara, dia memberikan alasan. Bagi saya menangkapnya sebagai alasan. Kenapa setiap orang yang membangun gereja harus berdiri di dalam kehati-hatian. Dia katakan begini, saudara. Ayat yang ke-13, yang pertama ya. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Saudara, di ayat sebelumnya, Paulus itu memberikan gambaran kepada jemaat bahwa orang itu membangun dari emas, dari perak, dari batu permata, dari kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara, ini bukan kronologi degradasinya. Bukan dari emas itu makin baik, makin menurun sampai kepada jerami. Saudara, bukan itu maksudnya. Tetapi sebetulnya ini kepada 2 poin. Bicara tentang kualitas. Emas, perak, dan batu permata. Itu kalau diuji dengan api, saudara, tetap dia teruji dengan baik. Tetapi kayu, tetapi jerami, tetapi rumput kering, kalau udah kena api, habis dia. Artinya apa, saudara? Mari kita membangun pelayanan kita dengan emas, dengan batu permata, dengan perak. Kadang-kadang dalam pelayanan ada penderitaan pasti. Ya, ada kesulitan. Para pelayan Tuhan, saudara, saya kemudian berefleksi ya. Kita itu pada akhirnya bukan tukang roti. Bukan tukang yang jual roti maksudnya. Bukan yang kayak tadi misalnya bikin roti ya. Bukan itu. Itu saya tunggu-tunggu tapi tampaknya nggak tahu. Ada nggak ya? Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, saudara. Misalnya ya, ambil contoh jemaat kita di sini. Berapa puluh. Mungkin 83 orang atau 90. Itu 90 keinginan. Sementara hamba Tuhan berapa orang? Tidak bisa memuaskan semuanya. Tidak bisa. Ada kalanya kita disalah mengerti. Ada kalanya kita dianggap sok-sokan. Ada kalanya kita dianggap tidak peduli. Biasa aja. Santai aja. Tetap lakukan yang terbaik. Tapi kalau kemudian kita terganggu, saudara, ya, orang misalnya ya, buang muka. Tapi susah juga buang muka ya. Kemana dibuang? Ya kan? Agak sakit juga kalau dia buang muka kan. Berat itu. Ya kan? Anggap saja lah. Ya. Ada bahkan beberapa kesempatan itu tidak salaman bahkan. Ini apa? Kenapa? Sebelum corona datang. Kalau kita sebetulnya banyak sekali alasan. Kalau kita sakit hati sekarang ya sama orang. Woi, bagus sekali alasannya. Jadi ada alasan untuk tidak melihat wajahnya, tidak salaman dengan dia. Corona. Ya, padahal dalam hati itu dongkol sekali. Ya, so kadang-kadang begitu, biarin aja. Tetap lakukan yang terbaik, tetap layani, tetap berikan yang terbaik, tetap beritakan firman Tuhan, tetap beritakan kebenaran. Ya, kalau kita itu bicara sabar, saudara ya. Saya dulu, ya mungkin saya pernah sampaikan ya. Saya berpikir dulu saya ini sabar. Ternyata kesabaran saya itu suka sekali diuji oleh istri. Ya memang begitu. Ya kan? Mister Ari ketawa lagi, ya kan? Ini ketawa ngeledek atau apa ini? Iya kan? Maksud apa, Bro? Ya kan? Suka diuji kesabaran kita. Saya pikir saya sudah sabar, ternyata menghadapi dia ya itulah namanya. Oh, ini kamu sabar atau tidak sebetulnya? Kamu sabarnya teori atau memang hatimu begitu? Sabar. Ya. Hati-hati saudara ya. Ada waktunya nanti pelayanan kita itu diuji oleh Allah, oleh api. Komitmennya juga diuji ya.
Ya, komitmen, kontrak pelayanan misalnya begitu ya. Nah, itu komitmen tuh. Hanya karena memang yang melakukan pelayanan begitu, karena memang ada ikatan dinas misalnya, atau memang ada hati. Tapi kalau misalnya Guru Angel riang hati, tampaknya tidak. Karena kemarin di Persekutuan Pemuda secara jelas, lantang dan terang, dia katakan dia punya hati. Haleluya. Iya kan? Praise the Lord. Dia punya hati. Dia tidak pernah berpikir untuk pulang ke Nias. Allah punya cara. Ya, tidak pernah terdengar oleh telinganya, tidak pernah muncul dalam pikirannya. Tapi kayaknya pernah muncul kali ya. Pernah muncul sih. Ya, tapi untuk berpikir ke Sobu itu enggak. Jadi pendeta kayaknya di gereja besar kayaknya iya, iya kan? Tapi Tuhan taruh di sana, ya. Tapi itu diuji juga komitmennya. Kedua, saudara, alasan kehati-hatian kita itu bahwa ada ancaman pembinasaan daripada Allah. Orang yang merusak bait Allah menuai kebinasaan. Ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ini yang saya katakan tadi, saudara. Kamu dalam bagian ini adalah plural. Komunitas orang Kristen. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah? Maka Allah akan membinasakan dia. Ya, orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Orang yang menggeser dasar yang telah dibangun di dalam Kristus Yesus, merusak dan menggesernya, menggantikannya dengan sekularisme, menggantikannya dengan arogansi, menggantikannya dengan iri hati, menggantikannya dengan seluruh kedagingan, Allah akan binasakan. Oleh kenapa? Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, hidup kita ini begitu serius di hadapan Allah. Kita ini baitnya Allah. Di dalam pasal yang ke-6 nanti, saudara, baru dia bicara tentang kamu sebagai bait Allah. Ada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dan saya percaya sekali, saudara, ketika Roh Kudus itu ada diam dalam kehidupan kita, dia akan terus-menerus bergerak, bekerja, mengingatkan kita. Ada kalanya memang kita tarik-menarik ya, ada ketegangan. Ada istilah yang digunakan oleh Guru Injil Riang kemarin itu pada hari Minggu, ya, already but not yet. Ya, kita sudah mengalami sejahtera, sudah mengalami damai dengan Allah, sudah mengalami berkat-berkat daripada Allah, sudah mengalami pengampunan daripada Allah, sudah mengalami penebusan daripada Allah. Tapi kadang-kadang kita masih bergumul juga dengan dosa-dosa kita. Ya, kita masih bergumul juga dengan kemarahan kita. Kita masih bergumul bagaimana ini menyelesaikan kemarahan sebelum matahari terbenam. Nampaknya sampai besoknya juga matahari terbenam, kita tetap menjaga, memelihara sakit hati kita. Bisa aja, tapi kita bergumul. Tapi nanti ada Roh Kudus, udahlah. Nah, kadang-kadang Roh Kudusnya sederhana sekali. Sudahlah. Ampuni, lepaskan. Semangat lagi dalam pelayanan. Ambil bagian lagi dalam pelayanan. Ada kalanya kecewa, iya, tapi semangat lagi. Saudara Paulus, sekali lagi saya tangkap pesannya di dalam bagian ini, saudara, sangat pastoral kepada jemaatnya. Ya, meskipun ada keadaan yang seperti itu, tetapi hatinya Paulus itu kuat sekali kepada jemaat yang ada di Korintus. Pesan yang kuat bagi kita, saudara, ada di poin terakhir ini sekali lagi, bahwa gereja sebagai milik Allah menunjukkan ketiadaan ruang bagi dongeng nenek tua dan komedi, kecuali kecintaan kepada kebenaran yang menghidupkan. Tidak ada ruang. Kalau gereja milik Allah,
Tidak ada ruang bagi dongeng nenek tua. Tidak ada ruang bagi komedi-komedi. Tertawa, tidak jelas. Tidak ada kaitannya dengan Kristus. Tidak ada ruang di situ. Karena ini milik Allah. Allah itu serius. Allah melakukan apapun demi gerejanya berlangsung di dalam dunia ini. Dia lakukan. Dan kecuali saudara, kecintaan kita kepada kebenaran. Memang menyakitkan bagi jemaat di Korintus. Oleh kenapa? Mengelompokkan diri itu kan sebetulnya nyaman. Ya, mengelompokkan diri kita kepada pemimpin-pemimpin tertentu nyaman. Dan bahkan pemimpin-pemimpin tertentu juga, saudara, kalau dia tahu ada yang mengelompokkan diri dengan dia, maka dia juga senang sekali. Benar enggak? Saya juga rasakan, saya kuat sekali, saya rindu sekali juga. Ada orang yang mengelompokkan diri kepadaku. Tapi itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu menggeser fondasi yang telah dibangun oleh Kristus. Memang sakit. Itu sebabnya nanti kalau membaca di dalam ayat yang ke-22, saudara, ternyata soal favoritisme ini masih dibahas juga. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik di dunia, hidup maupun mati, baik untuk sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu akan punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kalau kita ini milik Kristus, maka hidup ini, pelayanan ini, sekali lagi saudara, memang kita harus serius di dalam membangunnya. Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakannya. Barang siapa yang main-main dengan hidupnya, dia akan bertanggung jawab kepada Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan kiranya memimpin setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Sekali lagi kami diingatkan, kami diajar kembali untuk menata kehidupan kami, untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kami. Ada kalanya kami terlena, kami berpikir bahwa kami punya waktu untuk menikmati keinginan kami, tanpa kami melibatkan Kristus Yesus di dalamnya. Tuhan, ampuni kami. Kami mau meninggikan dan kami mau hanya Kristus saja yang kami muliakan di dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah, karena ini menyangkut dengan kedagingan kami. Maka kami memohon Allah pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menguatkan setiap kami untuk hanya hidup bagi Kristus, mengikut Yesus, memikul salib dan menyangkal diri kami. Tuhan, sulit sekali. Kami akui sulit sekali. Tetapi kalau Roh Kudus terus bersama dengan kami, memegang tangan kami, mengingatkan kami, dan menguatkan kami, apapun kami bisa lalui. Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kembali ke tempat kami masing-masing, baik saudara kami yang ada di gereja, yang kembali ke tempat ke rumah, ataupun saudara yang ada di rumah masing-masing, apapun rencana berikutnya, aktivitas berikutnya, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Mama Puji yang hadir pada malam hari ini. Tuhan tolong, Tuhan terus memberikan kesehatan kepada Mama Puji. Tuhan berikan kekuatan di usia tua. Tuhan beri hiburan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan kasih. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk kesembuhan yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan. Terpuji dan dimuliakan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Shalom. Tuhan memberkati.